Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa pembukaan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Baik anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Ada Bapak. Ada. Siapa? Sapika. Safika, terus? Farhan. Kalau Safika Alfi itu kenapa dia? Sakit. Kemudian untuk Farhan? Bolos. Masya Allah, semoga yang bolos-bolos segera diberikan hidayah oleh Allah. Semoga yang sakit-sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk kali ini ya, sebelum Bapak lanjut untuk pelajaran pagi hari ini, apakah dari teman-teman ada yang tahu apa itu taharah? Bersuci Pak. Bersuci, berarti itu bersih dengan Suci. betul sekali, pintar. Terus, apakah anak-anak, berarti ada, sebenarnya ini ada dua, seharusnya ada dua gambar sih, cuman apa, keterbatasan media saja ya. Jadi nanti ada ruangan yang kotor dan ruangan yang bersih. Ini gini, hidup bersih dengan toharo, berarti yang awalnya kotor diharuskan untuk segera Sikat. yang namanya juga hidup bersih. Oh iya, apakah dari teman-teman di sini pernah menginjak kotoran? Kotoran burung. Kotoran kucing. Kotoran ayam. Kotoran cicak. Dikotorin cicak juga pernah. Dikotorin cicak. Sesuatu hal yang kotor ya. Itu satu hal yang najis gitu kadang itu. Apakah anak-anak ada yang tahu apa jenis najis yang terkandung dalam najis kotoran yang kalian injak tadi? Entah itu dari kotoran ayam, kotoran burung. Kira-kira itu najis apa? Itu najis ya? Sedang. Betul sekali. Selanjutnya, toharo memiliki arti bersuci dari najis dan hadas. Ini secara bahasa najis. Kalau toharo berarti intinya di situ adalah bersuci. Kalau najis, pengertian najis di sini adalah segala sesuatu yang dianggap kotor meskipun ia suci. Contoh di sini, sampean menganggap, kalian semua itu menganggap bahwasannya air ludah ataupun air liur sampean itu kotor. Maka dalam hal ini, meskipun air liur tersebut dikategorikan suci, kok semisal tidurnya sampean itu perutnya itu tidak di atas dari kepala ataupun dari dagu dari dahi sampean, maka dalam hal ini air liur sampean itu nanti dihukumi suci ketika keluar. Akan tetapi kita anggap mafhum di sini air tersebut merupakan air yang kotor, maka dalam hal ini air liur tersebut merupakan air yang secara istilah ilmu fikih, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan tidak sahnya ibadah sholat. Jadi kok mau ibadah sholat kok kemudian terhalangi oleh adanya najis di sini, maka ibadah sholat tersebut menjadi tidak sah. Hadas sama dengan keadaan tidak suci yang melarang ibadah tertentu. Ya seperti itulah adanya hadas dan juga najis. Kemudian yang kedua, najis kalau ditinjau secara bentuknya itu nanti ada dua. Yang pertama najis ainiyah dan juga najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah ini najis yang masih memiliki warna, bau dan juga rasa. Kalau najis hukmiyah ini semua najis yang ada di sini itu tidak ada. Contoh najis kemudian najis mukhafafah. Najis ringan. Intinya di sini contoh najis mukhafafah itu adalah najis dari air kencing bayi laki-laki yang di bawah umur 2 tahun yang hanya minum ASI, disucikan dengan membersihkan air. Oh ini
Saya bapak itu menulisnya kurang itu tadi. Najis ringan najis mukhaffafah di sini merupakan najis bayi laki-laki yang masih berumur 2 tahun atau di bawahnya yang hanya minum ASI. Jadi selain makan ASI, semisal dia sudah makan nasi, berarti dia bukan termasuk najis. Cara mensucikannya adalah dengan disucikannya dengan membersihkan air, meskipun air tersebut tidak sampai mengalir. Kemudian najis yang kedua, ya. Najis yang kedua di sini merupakan najis mutawa. Seperti contoh tadi, najis yang kalian injek tadi, kotoran air, kotoran anjing, kotoran anjing enggak, kotoran ayam, kotoran burung, ini semua termasuk najis mutawa, itu najis sedang, karena bukan najis ini. Bukan najis mughalladah yang berupa anjing dan babi, dan juga bukan merupakan najis dari air kencing bayi laki-laki yang masih berumur 2 tahun. Pokoknya semua yang di luar dari najis mughalladah dan najis mukhaffafah di sini merupakan najis utama. Paham mana ya? Paham. Kemudian macam-macam hadas. Hadas itu ada 2. Yang pertama hadas kecil, hadas besar. Buang angin, hadas kecil, contohnya adalah buang angin, kemudian hilang akal atau tidur bersentuhan dengan lawan jenis. Maka cara mensucikannya di sini adalah dengan berwudu. Ya, berwudu salah satunya dengan bertohara maksudnya. Salah satunya dengan berwudu. Kemudian hadas besar, junub haid melahirkan nifas kemudian meninggal dunia. Orang yang ketika memiliki hadis tersebut, dia harus melakukan mandi besar. Kemudian hadas mengalami ibadah betul-betul. Penyucian hadas nanti berbeda sesuai dengan tingkatannya. Ya, maksudnya di sini tadi hadas kecil berarti dia diharuskan untuk ketika akan melaksanakan sholat ibadah, maka dia harus berwudu. Kalau hadas besar nanti dia diharuskan untuk mandi. Paham ya? Ada bedanya. Ada mandi kemudian dia juga mandi kemudian berwudu. Kalau wudu berarti dia memiliki hadas kecil. Kalau hadas besar dia diwajibkan untuk mandi. Kemudian cara bersuci yang pertama yaitu berwudu. Wudu adalah cara bersuci dengan menggunakan air. Media air enggak ada. Untuk membasuh anggota tubuh tertentu. Jadi niat rukun dari wudu tersebut merupakan yang pertama dan niat basuh wajah, basuh tangan hingga siku yang bisa kalian baca, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki hingga mata kaki, kemudian yang terakhir adalah berurutan. Nah, sifatnya wudu di sini merupakan kewajiban sebelum melaksanakan apa? Ibadah sholat. Kemudian yang kedua, cara bersuci untuk yang kedua yaitu tayamum. Dilakukan saat tidak ada air. Yang pertama wudu tadi dikerjakan berarti menggunakan menggunakan air. Kemudian yang kalau tayamum di sini bersucinya memang karena tidak adanya air. Kalau ada air melakukan wudu, kalau tidak ada air melakukan Tayamum. Menggunakan debu yang suci. Ini untuk rukun-rukunnya. Kemudian yang kedua adalah mengusap wajah dengan debu. Yang terakhir mengusap kedua tangan hingga siku menggunakan debu yang intinya bukan debu yang utama yang pernah dipakai olehnya. Yang ketiga yaitu adalah cara bersuci untuk mandi wajib. Mandi wajib tadi apa? Kenapa kok orang besar? Betul. Kenapa orang diwajibkan mandi wajib dikarenakan ia memiliki hadas yang Besar. Sebesar apa, Pak? ini. Niat untuk mengangkat hadas besar. Berarti nawa itu lugus lah, nanti mandi kan. Nah, syaratnya jelas baramis. Terus pokok sampai niat untuk menghilangkan hadas itu juga boleh. Saya niat untuk mandi untuk menghilangkan hadas besar. Tidak. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuh, tidak boleh ada bagian tubuh yang tidak terratakan oleh air. Kemudian yang ketiga adalah menyela-nyela rambut hingga kulit kepala. Yang keempat disunahkan mendahulukan anggota kanan. Kalau memang tidak bisa ya langsung. Ini kalau sampai gebyurkan air ke badan sampai ya. Kalau sampai berada di sungai atau yang lain cuma sampai celupkan juga bisa. Intinya lebih dari. Yang terakhir adalah hikmah taharah. Menjaga kesehatan terhindar dari penyakit. Orang yang bersih dengan cara taharah tersebut ataupun intinya orang yang memiliki kehidupan yang bersih, dia nanti hikmahnya meliputi menjaga kesehatan kemudian terhindar dari berbagai penyakit karena bersih ini nih. Kemudian yang kedua, menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, wajah bersinar di hari kiamat bagi yang menjaga wudu. Jangan tertawa sendiri, itu aja.
Yang terakhir adalah kebersihan bagian dari iman. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Ini saudari Irma kok dari depan sendiri kamu tidak memperhatikan. Astagfirullah, sabar ya. Oke, untuk kali ini pelajaran kali ini dari Toharo, apa yang kalian ketahui, saudari Irma, dari tadi sampai soalnya? Apa pertanyaannya? Apa pengertian dari Toharo? Toharo adalah bersuci. Bersuci. Bersuci dari hadas dan najis. Betul. Tadi hadas ada berapa? Ada 2. Yang pertama hadas, Ainiyah. hadas, besar dan juga hadas, kecil. hadas kecil, hadas, Besar. hadas kecil. Cara menghilangkannya dengan cara apa? Berwudu. Berwudu. Kalau hadas besar, Mandi besar. Ya, gantian. Jangan kamu sendiri. Itu teman-teman juga Ada gitu. video saya. Belum. Sedikit saja. Baik. Setelah kali ini, bagi terima kasih yang baik membuat ibadah sah, hidup sehat dan hati lebih dekat kepada Allah. Kata-kata hari ini dia, Ya. bukan reinforce apa nih? Announcement. Kok announcement? Pengumuman. Ini Tore yang baik membuat ibadah sah, motivasi, motivation. Baik, kesimpulannya anak-anak ya, nanti hidup bersih dengan toharo, yang artinya toharo tersebut merupakan bersuci. Ketika kita telah melakukan hal-hal yang menjadikan kita tidak sucinya untuk melakukan ibadah sholat, maka harus kita hilangkan tadi. Meliputi dari atas itu dan juga atas bisa. Kan sudah saya tanya tadi. Oh, kamu mau tanya? Tanyanya apa ya? Oh, baik. Kesimpulannya untuk pagi hari ini yang sudah Bapak kemukakan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Apakah sudah paham? Sudah. Coba sama jelaskan Mbak Mika. Kesimpulan yang dapat diambil dari pelajaran pagi hari ini adalah Kita sebelum sholat harus bersuci dulu dari hadas kecil maupun hadas besar. betul. Kemudian siapa? Asia. Iya benar. Oh, Sama. Saudari Vina? Sama. Oh, sama. Afrin? Sama. Sama. Ya, jadi sama. Aja sama. Kesimpulan pada pagi hari ini yang pelajaran yang bisa kalian ambil. Nah, Hidup harus selalu bersih. Ah, Tidak boleh itu kotor. pentingnya itu. Gak kalah penting dari hal-hal yang harus kita lakukan sebelum melakukan ibadah. Hidup kita harus bersih. Oh sudah siap. Baik. Kamu sudah paham? Sudah. Ada yang kan? Tidak. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait haji dan umroh. Jadi ketentuan haji kemudian ketentuan umroh. Kemudian baik anak-anak, pelajaran telah usai. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi